Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Tak terasa kita sudah memasuki di bulan November di tahun 2020. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021. Jika kita menghitung kalender, lebih kurang 7 mingguan lagi kita akan menyelesaikan tahun 2020 dan masuk tahun 2021. Jika kita sekilas melihat ke belakang, kita akan takjub bagaimana kasih Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saya sungguh menyadari hal tersebut karena jika kita melihat hal-hal di belakang kita, mungkin dari antara kita ada yang pernah mengalami keadaan yang sulit, mungkin menghadapi suatu tantangan pergumulan sampai akhirnya merasa tidak mampu menjalani hari-hari ke depan, merasa cemas bagaimana nantinya. Tetapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memampukan kita sehingga kita boleh berdiri sampai saat ini berdiri tegap oleh karena anugerah Tuhan. Kita diberikan kesehatan, kita masih bisa menghirup nafas dan memuji Tuhan, itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan bagi kita saat ini adalah dari 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Saya akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan bahwa kami boleh ada sebagai mana kami ada saat ini. Itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kerajaan surga bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Oleh kuasa Tuhan yang membentuk kami, menyempurnakan kami, mendidik kami dalam kebenaran. Maka kami buka hati kami Bapa, karena kami percaya ada lawatan Tuhan saat ini. Ada kuasa Tuhan yang bekerja bagi setiap kami, dan kami mendapatkan berkat, kekuatan, dan kemenangan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, berapakah usia kita saat ini? Mari kita merenungkan secara bersama-sama. Usia berapakah kita sampai saat ini kita mendengarkan firman Tuhan? Seberapa dalamkah kita telah mengenal Tuhan dan mengenal Dia dalam segala kepenuhannya? Sesungguhnya usia bukanlah jaminan untuk menentukan tingkat kedewasaan dan pengenalan kepada Tuhan. Bahkan seorang mahasiswa teologi pun bukanlah menjadi suatu jaminan bahwa dia telah mengenal Tuhannya, mengenal Tuhan secara benar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki secara penuh. Bahkan seorang hamba Tuhan yang berdiri di mimbar Tuhan, yang berkhotbah pun bukanlah menjadi suatu jaminan juga bahwa dia telah melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mengenal Dia dalam segala kepenuhannya, seperti Rasul Paulus katakan, yang ku kehendakilah yang mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Tapi saat kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mengajar dan membawa kita untuk kita semakin menyadari bahwa hidup kita yang adalah oleh anugerah Tuhan. Kita mensyukurinya, kita mengambil suatu sikap untuk lebih mengenal dan mengasihi Dia. Bahkan seorang Paulus, seorang rasul yang luar biasa yang hampir sebagian besar menuliskan kitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Seorang rasul yang luar biasa, seorang rasul yang Tuhan pakai pun berkata dan menuliskannya di dalam kitab Korintus bahwa dia melatih tubuhnya supaya setelah dia berkhotbah, dia jangan tertolak, supaya setelah dia berkhotbah, dia jangan binasa. Oleh karena itu firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan itu kiranya menjadi sesuatu yang menyatu dalam kehidupan kita. Kita resapi dan kita mempercayai kepada Tuhan sepenuhnya bahwa Tuhan merancangkan hari depan yang indah dan cerah bagi setiap kita. Haleluya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Sehingga firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar.
Oleh karena itu relakanlah hatimu. Apapun yang sedang engkau hadapi saat ini, mungkin engkau sedang mengalami sesuatu hal yang menyakitkan menurut anggapanmu sebagai seorang manusia. Tuhan, kenapa ini terjadi bagi kami? Kenapa Tuhan ini terjadi keadaan yang tidak mengenakan? Tetapi Tuhan itu terkadang melakukan sesuatu yang mungkin terkadang menyakitkan. Gambarannya adalah seorang bapa yang sayang sama anaknya. Pasti dia akan menegur jika anaknya salah. Itu seorang bapa dunia. Tetapi kalau misalnya anaknya mungkin sedikit nakal, dia akan sedikit menghajar untuk mengingatkan anaknya bahwa perbuatannya tidak benar. Demikianlah Bapa kita, Bapa Surgawi, berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saat kita menjalani kehidupan dunia ini, saat kita menjalani kehidupan di dunia ini, mungkin kita tidak mampu, mungkin kita tidak tahu seberapa kekuatan kita, tetapi katakanlah firman Tuhan yang berbicara bagi kita saat ini bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Jika saat ini ada di antara kita yang sedang bergumul, kenapa Tuhan, ayah ibuku tidak memperhatikan aku? Kenapa orang tuaku tidak memperdulikanku? Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 27 ayat 10. Sekiranya ayah dan ibuku meninggalkan aku, maka Tuhan tetap menyambut aku. Mari kita buka di dalam Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10. Haleluya. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saya percaya ada saat ini yang sedang menghadapi suatu keadaan yang tidak mengenakan di dalam keluarganya. Engkau merasa orang tuamu pilih kasih. Engkau merasa orang tuamu tidak menyayangimu. Peganglah firman Tuhan. Sekalipun ayah dan ibumu tidak memperdulikan engkau, tetapi ada Tuhan yang menyambut engkau. Apapun yang menjadi permasalahan pergumulanmu, Tuhan sangat mengetahui. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa air mata kita ditampung di kirbatnya? Bukankah Tuhan yang berkata bahwa segala ratapan kita akan digantikan menjadi tari-tarian sukacita? Bahwa pergumulan kita, air mata kita yang tertumpah, Tuhan tampung di kirbatnya. Dan dia akan ubahkan menjadi suatu tari-tarian bagi kemuliaan nama Tuhan. Apakah engkau sedang saat ini bergumul tentang sakit penyakitmu? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun lalu mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu, untuk memberikan engkau kesembuhan, sehingga firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Sebagaimana saat rasul-rasul pada saat mereka menjalani perjalanan mereka dalam memberitakan Injil, saat ada seorang yang sakit dan Rasul Petrus mengatakan, emas dan perak aku tidak punya, tapi aku punya nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus Kristus, sembuhlah engkau. Maka kita percaya bahwa kuasa perkataan yang ada dalam mulut dan bibir kita menyatakan kuasa, menyatakan kerajaan surga itu nyata dalam kehidupan kita. Saya melihat ada pergumulan-pergumulan yang saat ini mengenai keadaan-keadaan yang tidak mengenakan. Tetapi mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan kembali berbicara bagi kita saat ini. Bahwa Bapa Surgawi mengaruniakan anak yang tunggal, masakan segala sesuatunya tidak dia karuniakan kepada kita. Mari kita buka dalam firman Tuhan di Roma 8 ayat 32. Saya percaya hari ini ada terobosan terjadi, ada kekuatan, ada lawatan Tuhan. Sebab firman Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bapa yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, kepada kita orang-orang percaya. Masakan Bapa tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik kita dalam kebenaran, menunjukkan kesalahan di dalam kehidupan perjalanan orang-orang percaya. Firman Tuhan kembali berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Tuhan mau kita di akhir zaman ini sungguh-sungguh, lebih sungguh lagi kepada Tuhan.
hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Dan kalau saat ini kita menghadapi suatu keadaan cemas dan khawatir, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan di ayat 7 berkata, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Bagaimana firman Tuhan itu kita resapi, sehingga pada saat kita membaca firman Tuhan, kita bukan hanya sekedar pandai membaca firman atau pandai mengkhotbahkannya dan membicarakannya, tetapi firman itu menyatu dalam kehidupan kita. Firman itu menjadi kehidupan bagi kita, sehingga pada saat sesuatu terjadi, firman itu akan tumbuh. Firman Tuhan itu akan muncul mengingatkan kita, sehingga kita bisa kuat oleh karena Tuhan. Saat ini saya diberikan di dalam hati saya untuk berdoa bagi setiap umat Tuhan, bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, bagi saat kita yang bergabung saat ini di YouTube mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas bekerja secara maksimal. Ada terobosan, ada lawatan Tuhan, ada kelepasan. Oleh karena itu, sebelum kita menutup firman Tuhan, mari kita membaca kembali Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi kekhawatiranmu, apapun yang menjadi tantanganmu, apapun yang menjadi harapanmu, mari kita taruhkan kepada Tuhan, kepada Juru Selamat kita, Penebus kita. Firman Tuhan barusan berbicara kepada saya dari Mazmur 119 ayat 154. Mazmur 119 ayat 154. Hari ini begitu banyak firman Tuhan yang berbicara bagi kita saat ini. Mazmur 119 ayat 154. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku, hidupkanlah aku sesuai dengan janji. Mari kita datang kepada Tuhan dan berkata, Bapa, perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku, dan hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Tuhan kita adalah ya dan amin. Dia bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadikan Tuhan sebagai penebus kita satu-satunya hidup. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong kita yang hidup. Kepada Dia kita berharap, dan kepada Dia kita tidak akan pernah kecewa. Saya mau berdoa bagi setiap kita umat Tuhan saat ini. Mari tutup mata kita, dan saya akan tetap membuka mata, karena saya percaya ada lawatan Tuhan yang bekerja bagi kita saat ini. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan yang menjadi daging adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus Tuhan yang tersalib di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang darahnya tercurah, yang menyucikan dan menebus segala dosa kita. Ia datang kepada kita, kepada umatnya, agar jangan seorang pun menjadi binasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, Hamba telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Jadikanlah firman itu menjadi kekuatan dalam nama Yesus bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap yang sedang menghadapi suatu pergumulan Tuhan. Bapa, Engkau yang berkata, marilah segala yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah aku pasang dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini hamba berdoa bagi umat Tuhan yang berbeban berat. Mari Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau mengangkat segala beban itu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, terangkatlah beban itu dan lepaslah dari segala himpitan itu. Sebab Tuhan Yesus menjadi Tuhan yang juru selamat atas kehidupanmu. Di dalam nama Yesus Kristus, kekuatan baru Tuhan limpahkan bagi kehidupanmu. Kekuatan baru Tuhan limpahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa ya Tuhan. Aku berdoa saat ini ada orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Mungkin saat ini orang tuanya sedang sakit. Mungkin saat ini sanak saudaranya sedang sakit. Ataupun diri orang tersebut yang sedang mendengarkan firman Tuhan saat ini sakit. Mari kita satukan iman kita. Kita berdoa bagi setiap orang-orang yang kita bawa. Sebutkan namanya. Dan katakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh darah Yesus, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Sebutkan namanya. Maka kuasa kesembuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Aku berdoa ada orang-orang yang akan melihat di dalam nama Yesus. Penglihatan yang kabur Tuhan pulihkan kembali dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, telinga yang mungkin kabur untuk mendengarkan. Aku berdoa terbukalah telingamu sehingga engkau dapat mendengarkan suara Tuhan secara jelas. Dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, sebab firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sembuh. Katakan sekali lagi, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sembuh dalam nama Yesus. Aku melihat dan aku percaya di dalam nama Yesus kesembuhan menjadi bagian milik kehidupanmu dan kehidupan bagi setiap kita yang meminta kepada Bapa saat ini dalam nama Yesus. Dan aku berdoa bagi setiap orang-orang yang bergumul untuk pekerjaan. Ada dari anak-anak Tuhan yang saat ini membutuhkan pekerjaan dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata dalam nama Yesus bahwa apa saja yang dipegang oleh anak-anak Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan yang berhasil. Maka setiap pintu yang tertutup menjadi terbuka oleh karena kuasa Tuhan. Oleh karena darah Yesus Kristus, maka kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang sempurna membukakan segala kesempatan. Terjadi promosi bagi engkau yang berdoa untuk suatu pekerjaan dengan sesuatu keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau akan mendapatkan pekerjaan, promosi, jabatan terjadi bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, tidak turun tapi naik. Keberhasilan, aku berdoa menjadi keberhasilan bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan. Saat ini Tuhan, mari kita angkat tangan kita dalam nama Yesus yang saat ini sedang berdoa bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita bagi bangsa negara kita Indonesia ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bapak, lihatlah setiap tangan-tangan anak Tuhan yang saat ini sedang terangkat bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kami percaya darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib tercurah bagi bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Mari kita berdoa untuk para gembala-gembala, bagi para pendeta-pendeta, bagi para misionaris, bagi para rasul, nabi, para pendoa-pendoa syafat. Mari kita berdoa bersama-sama sehingga lawatan Tuhan terjadi, kesatuan gereja Tuhan bersatu di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa dalam nama Yesus untuk pemerintahan kita Pak Jokowi, sehingga kuasa Tuhan bekerja bagi mereka dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan, sehingga Injil diberitakan bagi bangsa negara Indonesia ini ke seluruh pelosok. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus dengan sepakat bahwa setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita satukan iman percaya kita. Akan terjadi suatu gerakan luar biasa dalam nama Yesus, persatuan di dalam nama Yesus, karena Tuhan menghendaki kita sesuai dengan firman-Nya supaya kita menjadi satu. Maka Tuhan yang memulihkan setiap hati-hati yang terluka, Tuhan memulihkan setiap keadaan-keadaan yang tidak baik di antara sesama para pelayan Tuhan. Mari pulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya. Hamba percaya saat ini ada kesembuhan, ada mukjizat terjadi. Kekuatan baru yang daripada Kristus Yesus Tuhan tercurah dan melimpah bagi setiap kita. Tangkap ini, terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya digerakkan tadi untuk berdoa, kita bersatu bersyafat. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang seperti firman Tuhan katakan, marilah kita berjaga-jaga karena singa itu berusaha mengaum-ngaum, berusaha mencari kesempatan. Maka saat ini tuh kita diminta sebagai anak-anak Tuhan untuk bersatu hati, lebih merapatkan barisan, lebih menyatukan hati. Setiap keadaan yang mungkin tidak mengenakan, setiap sakit hati, sebenarnya itu adalah suatu pekerjaan yang iblis kirimkan. Sehingga firman Tuhan yang berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada kita orang percaya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kita mempunyai hidup, supaya orang percaya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jika saat ini engkau sedang ada orang-orang yang sedang sakit hati, mari segera lakukan pemberesan kepada Tuhan. Karena itu adalah pekerjaan iblis sehingga engkau kehilangan sukacita dan kehilangan damai sejahtera. Pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan, tetapi Tuhan datang untuk kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Maka aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, jangan lupa untuk boleh men-share
channel YouTube ini dan subscribe sehingga lewat pemberitaan Injil dan kuasa Tuhan yang bekerja secara tidak terbatas ini memberkati bagi setiap kita yang mendengarkan. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih.